Yes, haleluya. Shalom teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, ya kita, saya mau ini nih, saya mau sharing sedikit ya. Di Indonesia kan semuanya ini lagi ngalamin, ada yang lockdown, ada yang social distance, ada yang apa kok namanya kok PSBB dan lain-lain. Nah, kebetulan di kota saya, di tempat saya ini lagi enggak nih, cuma lagi social distancing aja. Nah, itu efeknya kan lagi teman-teman ada yang aduh di rumah bosen, aku pengen keluar. Di sisi lain nih, di tempat ini juga ada yang bilang juga, duh enak ya kerja dari rumah ya gitu. Nah, yang kerja dari rumah, aduh susah sekali kerja dari rumah. Nah, kebetulan di sini saya kebagian kerja tidak di rumah. Jadi tempat kerja saya nggak libur, saya tetap harus masuk kerja. Nah, di sini juga ada teman-teman Fun sama Yudis. Yudis masih masuk kerja? Masih. Oh, work from home juga. Oke. Selang-seling masuk enggak masuk, Mak. Oke. Kalau Fun masih masuk kerja ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang masih harus tetap bekerja, ini saya sempat merenung gini ya. Waduh, sempat merasa takut juga. Jadi gimana ini? Apa aku harus apa? Ya jelas yang pasti pakai masker, terus harus sering cuci tangan, terus pakai hand sanitizer. Tapi satu hal, saya pernah merasakan waktu saya lagi naik sepeda gitu ya, di kanan kiri banyak orang juga. Di kota saya masih agak sedikit rame ya gitu. Jadi di apalagi di persimpangan rel kereta api itu rame di situ. Nah, waktu saya lihat kanan kiri agak was-was juga, ada yang mungkin nggak pakai masker dan segala macam dengan macam-macam alasan. Saya sempat merasa, aduh Tuhan, seperti saya pernah baca di firman di Mazmur Daud ya, bahwa sangat dekat sekali kita itu dengan yang namanya maut. Tanpa kita sadari, selama ini jangankan yang di jalan, yang di rumah aja ada yang kita nggak nyangka bahwa ya saya nggak ini ya, tapi di kota saya ada yang di rumah itu ada kecelakaan pesawatnya nimpa rumah. Saya sempat berpikir, waduh, sebenarnya kita sangat dekat sekali dengan maut, teman-teman. Dimanapun kita berada, bahkan kita merasa bahwa ini tempat yang paling aman, yaitu adalah di rumah. Tapi saya merenungkan bahwa enggak, bahkan di rumah pun juga maut itu sangat dekat sekali dengan kita. Terus saya renung terus, Tuhan, enggak ada yang tempat yang aman dong. Tapi saya ingat gitu bahwa hadirat Tuhan itu bukan bicara tentang geografis, bukan bicara tentang tempat, tapi hadirat Tuhan itu bicara tentang apa ya, saya nggak bisa ngungkapin ya, tapi itu bukan bicara tentang tempat. Jadi ketika kita pun merasa bahwa kita sedang ada di tempat yang aman, lokasi yang aman, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhanlah itu tempat yang paling aman. Itu adalah wilayah, zona yang paling aman untuk kita, teman-teman. Sekalipun mungkin teman-teman ada yang masih harus bekerja, mungkin teman saya ada yang lagi nge-grab ya, dia nggak bisa libur, malah seperti ini lagi rame-ramenya gitu ya. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama kita terus kemanapun kita pergi. Sekalipun kita lagi di tempat zona merah ya, di kota saya lagi zona merah, sempat seperti itu. Tapi saya percaya, Tuhan, hadirat-Mu tempat paling aman. Tapi bukan berarti terus kita nggak jaga diri kita. Nah, saya tetap menjaga diri dan kesehatan itu adalah bagian kita gitu loh. Tapi hadirat Tuhan itu saya nyatakan bahwa itu tempat paling aman untuk kita berada. Sekalipun mungkin teman-teman harus keluar untuk bekerja, pastikan hadirat Tuhan bersama teman-teman semua. Teman-teman ada dalam hadirat Tuhan, pujian, sembah Dia di motor, di kantor, di manapun kalian berada, tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. So jadi teman-teman mau ada dimanapun,
kita lakukan bagian kita jaga kesehatan, kita patuhi aturan pemerintah dan lain-lain, tapi jangan lupakan hadirat Tuhan, karena itu tempat yang paling aman untuk kita semua. Oke. Saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu bersama kami Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat yang terpisah Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu juga berada dimanapun setiap kami berada Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan yang haus dan lapar untuk hadirat-Mu. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Oh Tuhan Yesus, ku rindu. Setiap kataku,
Kau pun menungguku. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Lord, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, mengitakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Naikkan ungkapan syukur-Mu dan kerinduan-Mu di hati.
puji, ku sembah. Hadirat-Mu memenuhi setiap diri kami, memuaskan, memulihkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meresponi hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami haus, kami rindu Tuhan. Jamahan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Memulihkan setiap kami Bapa. Menguatkan setiap kami Tuhan. Menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau merasakan lebih dan lebih lagi ya Yesus. Inilah rumah kami Tuhan. Hadirat-Mu lah rumah kami ya Bapa. Tempat yang paling aman Tuhan. Gak ada satu tempat pun Tuhan yang terindah di dunia ini ya Bapa, yang dapat menyaingi hadirat-Mu ya Bapa. Oh, your presence God, beautiful, so beautiful God. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Engkau mengangkat jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Engkau mengangkat jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Engkau mengangkat jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin dalam hadirat-Mu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu, kami rindu, kami rindu Kau Yesus Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu memenuhi jiwaku. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Sinar kemuliaan-Mu, katakan memenuhi jiwa kami, memenuhi jiwaku. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi jiwaku. Sekali lagi katakan, oh sinar kemuliaan-Mu memenuhi diriku. Sinar-Mu, sinar kemuliaan-Mu memenuhi jiwaku. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Mari saudara-saudara gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita akan mengembalikan persepuluhan. Apapun keadaan kita, saya yakin dan percaya waktu kita taat, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti mencukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi teman-teman semuanya persiapkan persepuluhan yang kita akan kembalikan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati penuh ucapan syukur, mempercayai bahwa masa-masa krisis pun Tuhan tetap memelihara kita. Ini bukti bahwa Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan atas segala yang kita miliki. Ini bukti iman kita. Teman-teman bisa mengembalikan perpuluhan di nomor rekening yang sudah tercantum. Dan nanti teman-teman bisa mentransfernya ke situ. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mengangkat tinggi perpuluhan kami, bukti iman kami, bukti kepercayaan kami, bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kami, memelihara hidup kami. Sebab itu kami mau mengembalikannya, bukti bahwa kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu, semua yang kami miliki, semua yang ada pada kami, semuanya daripadamu. Dan kami percaya Engkau pemilik segala sesuatu itu. Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Bukan karena kami mengharapkan itu Tuhan, tapi karena kami melakukan ini karena kami mengasihi Engkau. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Bukan karena ingin imbalan, bukan kami ingin sesuatu keuntungan darimu, tapi kami dengan kesadaran bahwa kami mengembalikannya. Kami percaya hidup kami ada di situ, iman kami ada di situ. Engkau melihat, memperhitungkannya sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali,
yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama, yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat, artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Oke, Gereja Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus dimanapun kalian berada. Kita tetap bisa melakukannya dengan iman dan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Persiapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur atau yang melambangkan anggur. Kita bersama-sama di rumah kita, di kos kita, dimanapun kita berada. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa hadirat Tuhan itu menguasai seluruh area, seluruh tempat. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebab itu bila kita melakukannya, lakukan itu dengan iman. Sebab kalau kita tidak melakukan dengan iman, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini bukan cuma sekedar seremonial, bukan cuma sekedar kegiatan agama, tapi ini merupakan mengingat tentang perjanjian kita dengan Tuhan, tentang tubuh dan darah Yesus Kristus, yang menjadi pusat dari iman kita sebagai murid Kristus. Tidak ada yang lain selain Kristus Yesus. Iman kita dibangun di atas dasar. Dan kita hari ini kita persiapkan roti dan anggur kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa buat hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami, hari Minggu, hari kebangkitan-Mu. Engkau sudah menang atas maut. Kau sudah mengalahkan maut. Dan hari ini kami mengingat seperti apa yang Kau perintahkan, bahwa tubuh-Mu sudah dipecah-pecahkan, darah-Mu sudah tercurah bagi kami semuanya, untuk menjadi keselamatan bagi kami, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu kapan saja, di mana saja, tanpa dihalangi oleh sekat, tanpa dihalangi oleh tembok apapun. Sebab itu kami merayakannya, kami mengucap syukur. Ini merupakan perjanjian kami dengan Engkau. Kami mengucap syukur, ada berkat yang luar biasa di situ Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Engkau adalah warisan kami. Oleh sebab itu kami memberkati roti dan darah Yesus ini, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, menyucikan. Dan mari gereja Tuhan, angkat tinggi roti yang ada di tangan kanan teman-teman semuanya. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus, dan dengan iman kita memakannya menjadi kekuatan bagi roh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Dan setelah itu mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita, bahwa ini adalah cawan perjanjian baru, di mana darahnya dicurahkan buat kita, menebus dosa kita, menyucikan kita, membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami mengucap syukur atas darah Tuhan Yesus ini, dan kami mengangkat tinggi. Bukankah
cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kalau Anda percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan, bahwasannya Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, perjanjiannya untuk selama-lamanya atas kita. Nah, nikmati kesembuhan, kekuatan yang baru, kesegaran di dalam rohmu yang mempengaruhi jiwamu. Sekelilingmu boleh buruk, sekelilingmu boleh tidak mendukung, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, karena kita adalah umat-umat perjanjiannya. Berserulah kepadanya, gunung batu keselamatan kita, kota benteng keselamatan kita, tempat perlindungan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lainnya. Kami mengucap syukur dan bekerja di dalam diri kami, bekerja di dalam diri kami Tuhan. Dalam pikiran, kehendak, perasaan kami, Roh-Mu menguasainya semuanya, firman-Mu menguasai. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Yes. Shalom, 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 shalom. Ya, puji Tuhan. Sampai lupa hari ya. Ini hari yang keberapa kita ada di rumah saja, kita ibadah live, streaming seperti ini online. Dan dimanapun kita berada, Tuhan sedang mengadakan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru. Saya melihat seperti dari awal-awal waktu kita live streaming, bahwa Tuhan sedang mengadakan shifting, sedang mengadakan perpindahan, sedang mengadakan sesuatu yang baru. Tuhan, Dia penguasa bumi ini. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita, Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi, semua sesuai dengan, semua masih ada dalam pengawasannya, masih dalam kendalinya. Tuhan tidak pernah gopo, ya gopo itu bahasanya apa? Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Keburu-buru, ya, don't to milk, jangan ke susu ya, terburu-buru, panik gitu, enggak, Tuhan tidak pernah panik, Dia selalu santuy, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Kita aja yang enggak santuy ya, kita aja yang gopo, kita ada yang panik. Tuhan tidak pernah panik, tidak pernah terkejut, tidak ada yang bisa mengejutkan Tuhan, dan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Ada beberapa banyak hal yang kita pelajari, enggak tahu teman-teman semuanya gereja Tuhan, apa yang kita pelajari dari masa-masa seperti ini. Yang saya pelajari adalah bahwa Tuhan sedang mengubah mindset kita, cara berpikir kita, mentality kita. Yang bermasalah dari kita bukan roh kita, mentality kita. Itu sering kita bicarakan di komunitas kita, bahwa pikiran, perasaan, dan kehendak, pikiran, jiwa, itu mempengaruhi kita. Mentalitas kita yang harus dirubah hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus, sesuai dengan kehendaknya melalui Roh Kudus. Ya. Nah, yang harus dirubah itu, kalau roh kita selalu ingin rindu dekat dengan Tuhan, percaya enggak? Roh kita selalu ngomong, ayo berdoa, tapi jiwa kita yang menolak, ya kan? Ayo baca firman, ayo bersekutu, ayo ini dan sebagainya untuk lebih dekat sama Tuhan. Roh kita selalu baru karena kasih karunia terus mengalir dalam kehidupan kita, enggak pernah habis-habisnya. Ya enggak biar pet seperti seperti air ya, yang bermasalah, saluran airnya bermasalah, biar pet muncul, enggak, kasih karunia terus lewat roh kita. Tuhan memperbarui kita, tapi jiwa kita ini loh yang harus selalu diperbarui, jiwa kita ini. Nah, bahayanya adalah waktu-waktu masa-masa seperti ini, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, tapi mentalitas kita masih mentalitas yang sama. Saya khawatir bahwa ibadah online ini, kalau mentalitas kita tidak berubah, kita hanya memindahkan gereja yang ada di gedung, dipindahkan hanya gereja yang ada di online, nggak ada bedanya. Meskipun nggak kelihatan gedung, iya kita ini akan terjadi perubahan, perpindahan gedung, fasilitas yang kelihatan mata, dan kita kembali ke online, nggak ada gedung dan sebagainya. Mentalitas gedung itu ada di pikiran kita, bukan ada di secara fisik ini. Kalau saudara
mentalitasnya berubah, maka ibadah online ini pun akan jadi gedung buat kita. Akan membatasi kita juga. Nah, Tuhan juga tidak mau itu. Nah, ini penting. Tuhan sedang bergerak dari aksesoris ke esensi. Dari bentuk ke fungsi. Bentuk itu mengikuti fungsi. Orang arsitek itu tahu pasti. Louis Villian, ya, ahli arsitek itu ngomong bentuk, dia ngeluarin sebuah pernyataan yang bagus. Bentuk itu mengikuti fungsi. Nah, gereja hanya mengandalkan bentuk, tapi tidak pernah berfungsi sebagai garam dan terang. Nah, Tuhan obok-obok, Tuhan bikin. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Tuhan buat itu seperti itu, ya. Yang dulu kita cuek, dan sekarang kita kangen, ya kan, aduh enggak pernah ketemu ya, enggak enak kan ternyata ketemu pakai gadget. Nah, kita baru rasa bahwa face to face itu penting, ya. Pertemuan secara real itu penting. Nah, Tuhan bisa bikin apa saja. Masalahnya itu mentalitas. Ya, pernah ada beberapa ilustrasi gajah yang diikat terus, ya, dengan kekuatannya karena dia sudah terlalu lama diikat, dia merasa terikat. Padahal ikatannya sudah dilepaskan. Anda pernah lihat, dengar ilustrasi yang seperti itu. Ikatannya sudah dilepas tapi dia tidak bisa berjalan jauh. Kenapa? Di mindsetnya. Sama. Jangan senang dulu. Kalau mentalitas kita tidak berubah, maka live streaming ini, online ini akan jadi gedung. Gedung yang baru. Ya, gayanya tetap sama. Nah, Tuhan mau melakukan sesuatu baru. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya banyak strategi? Ya, Tuhan punya banyak sekali strategi yang Tuhan akan buat di muka bumi ini. Strategi dasarnya ada, pengembangannya itu yang akan kita kejar, kita pelajari dan kita terus lakukan bersama dengan Tuhan. Zaman berubah, metodenya mungkin akan berubah juga, tapi metode dasarnya nggak pernah berubah. Ini yang saya mau cerita kepada teman-teman semuanya, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang strategi. Nggak bisa ya? Nice. Oke, kita lihat definisinya. Ini bukan saya yang bikin ya. Jadi Anda lihat di Google juga ada. Ya, ini kalau Anda salah dari dari Cambridge kalau Anda salah. Ya. A detailed plan for achieving success in situation such as war, politics, business, industry or sport. The scale of planning for such situation. Ada beberapa yang saya bold di situ, ya. Rencana dan pencapaian. Terus ada ringkasan di situ juga yang di bold. Intinya adalah seperti ini, suatu kemampuan, suatu skill untuk membuat sebuah perencanaan. Itu strategi. Ya, di beberapa dictionary yang lain juga ngomong yang sama, ya. A long range plan for achieving something or reaching a goal, ada kata goal di situ. Terus sama juga, or the skill of making such plans, untuk kemampuan untuk membuat berbagai-bagai perencanaan. Ada tujuan, ada perencanaan. Intinya di situ, kata kuncinya ada goal, ada plan, ya. Dan itu strategi. Ada goal, ada plan. Nah, ini bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Tapi kali ini saya hanya ingin membahas di aspek rohani, di aspek gereja. Bukan rohani, ya, di aspek gerejawi. Ya, karena semuanya harus rohani, ya kan? Tidak ada rohani dan sekuler. Anda bekerja pun harus rohani dong. Ya, Anda sekolah, kuliah harus rohani, pacaran harus rohani. Semua yang kita lakukan harus rohani dasarnya. Jadi nggak ada sekuler, rohani, sekuler. Hari Minggu kita rohani, Senin sampai Sabtu kita jadi sekuler. Bukan, ya. Seluruh kehidupan kita harus rohani. Karena kita manusia roh, ya. Oke, nah saya mau lanjutin ini. Ada dua kata kunci tadi itu. Goal without plan, ini bahasa manajemen, ya. Ini sudah lazim. Goal without plan is a just dream. Ada goal, ada plan. Ada goal, tapi nggak pernah punya perencanaan, itu sama dengan bohong. Sama dengan mimpi saja, mimpi di siang bolong. Anda punya mimpi, tapi kalau berarti Anda punya goal, mimpi kan, mimpi. Ada tujuan di situ. Tapi kalau tanpa perencanaan, maka kita gagal. Ya. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya.
Kalau plan tanpa goal ya enggak mungkin, ya kan? Kan Anda bikin plan karena ada goal. Nanti setelah berakhirnya COVID ini, aku akan merencanakan perjalanan jalan-jalan traveling ke Eropa. Ya berarti kan ada tujuannya, ya kan? Ada tujuannya. Ya, aku habis ini setelah COVID ini aku nggak boleh jomblo lagi. Aku harus bergaul banyak-banyak. Selama itu aku sudah lockdown, sudah PSBB, PMP, PSBB, apa? PBB lah macam-macam lah ya. Nah ya STNK dan sebagainya. Nah itu membuat kita ada perencanaan. Setelah ini aku mampir ke rumahnya ini, makan di rumahnya ini, mau beli tahu telur. Saya sudah lama tidak makan tahu telur dari teman-teman ya kan. Saya mau pergi sini, mampir ke sini, jalan-jalan ke sini. Anda perencanaan, ada goal. Nggak mungkin perencanaan tanpa goal. Anda bikin perencanaan pasti ada goal. Tapi kalau goal tanpa perencanaan, it's just a dream. It's just a wish. Ya, itu hanya angan-angan, ya, mimpi, ya, oke? Nah, goal dan plan, catat itu baik-baik 2 kata kunci itu. Mari kita lihat sekarang, apakah gereja membutuhkan strategi? Di kelompok yang lain, yang benar-benar dekat sama Tuhan, dalam tanda kutip, itu menganggap bahwa enggak perlu. Kita ini seakan-akan mengandalkan kekuatan sendiri kalau kita pakai strategi. Hidup ini harus percaya sama Tuhan, mengalir bersama Tuhan. Apa yang Tuhan bikin ya sudah terima, apa yang sudah lakukan ya Tuhan sudah terima. Tidak perlu strategi-strategian, apalagi gereja. Gereja kan miliknya Tuhan, gak perlu strategi. Ya, itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri katanya. Apakah seperti itu teman-teman? Apakah Tuhan tidak punya strategi? Apakah gereja tidak perlu strategi? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku, ini yang sudah disampaikan sama Kuku Luki waktu itu ya, tentang need. Ya, makananku, kebutuhanku, kebutuhan dasar makan. Ini bukan makanan yang sesungguhnya yang Yesus sampaikan. Ya, ini tahu ceritanya nanti baca sendiri. Ya, ialah melakukan kehendak Dia. Keinginan, desire, bukan cuma sekedar kebutuhan biasa, tapi desire-nya Tuhan yang mengutus aku. Ada sesuatu yang dikerjakan di situ, ya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadikan ayat hafalan ini. Makananku ialah melakukan kehendak. Ada kerinduan, ada dream, ada mimpinya Tuhan, ada desire-nya Tuhan. Lalu Yesus diutus, mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada goal di situ. Ya. Jadi artinya Tuhan punya goal, Tuhan punya perencanaan. Ada misi di situ, aku mengutus. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Oke? Sama seperti engkau, ini Yohanes 17 ayat 18, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ketemu sama murid-muridnya, pesan-pesan ini itu. 13, 14, 15, 16, 17. Itu masa-masa di mana Yesus akan naik ke surga. Ya, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Siapa aku itu? Yesus. Demikian pula aku telah mengutus mereka. Siapa itu? Rasul-rasul. Siapa itu? Gereja Tuhan ke dalam dunia ini. Ya. Yesus diutus untuk melakukan apa? Kehendak Bapa. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau Yesus diutus untuk melakukan kehendak Bapa, lalu Yesus mengutus kita, berarti apa yang kita lakukan? Ya sama yang Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita sering berdoa, Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam diriku, ya. Nyatakanlah kehendak-Mu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih kehendak Bapa itu? Nanti saya jelasin. Nah, dari 2 ayat ini, saya bisa ngomong bahwa Tuhan punya goal, ya. Kehendak Bapa itu adalah tujuannya. Yesus mengarahkan hidupnya ke situ. Lalu Yesus ngomong sama gerejanya, sama seperti Bapa sudah mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu sekarang. Untuk apa? Untuk memenuhi kehendak Bapa. Plan, menyelesaikan pekerjaannya. Itu harus ada plan, ada rencana. Jadi gereja tidak boleh anti sama strategi, nggak boleh anti sama yang namanya plan. Strategi ada di situ, tidak boleh anti sama goal. Ya mengalirlah apa aja yang terjadi, kita terima ya. Tersera-sera ya, kue sera-sera ya. Nah terjadilah ya. Nah ada plan, ada goal, ini dicamkan dulu. Jadi Tuhan tidak anti. Yang Tuhan bangun pertama kali memang quality, ya,
Itu value, content, di isinya, dilatih ke murid-muridnya selama 3,5 tahun. Bahkan waktu sebelum naik ke surga 40 hari bonus. Untuk apa? Untuk memberitakan lagi kepada murid-muridnya tentang kerajaan surga. Kenapa? Manusia itu adalah punya kebiasaan sering apa? Sering lupa, butuh 40 hari lagi sebelum Yesus naik ke surga. Ingat ya, nggak tahu, nggak ditulis di situ. Kamu harus diam di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun nanti memenuhi kamu. Oke? Nah, dari ayat ini kita ngomong bahwa kita perlu strategi. Nah, pertanyaan gini, saya mengeluarkan statement yang seperti ini. Visi Tuhan harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Strateginya Tuhan. Nggak bisa visi Tuhan kita lakukan dengan strategi dan caranya kita. Nggak bisa. Aku akan membangun gerejaku. Aku itu A besar, gerejaku ku-nya besar. Ya, Tuhan, gereja miliknya Tuhan. Aku akan bangun gerejaku menurut caraku, bukan menurut cara kita. Nah, Tuhan rombak yang menurut cara kita selama berapa bulan ini, COVID-16, 86. Kok downgrade gitu ya. Ya. Nah, itulah. Nah, kebalik jadi ya. Nah, itu semua kita rombak. Tuhan tidak pernah bikin mega church, tidak ada larangan memang untuk itu. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Ya, itu strateginya Tuhan. Ya. Mega church cuma terjadi sekali aja, 3.000 orang bertobat karena korbannya Petrus. Setelah itu selesai. Mereka tersebar ke seluruh pelosok tempat dan sebagainya untuk mengabarkan Injil. Nah, ini yang saya mau ceritakan pada teman-teman. Ruang lingkupnya dipersempit gereja. Jadi nanti kalian bisa praktekkan di dunia marketplace, oke, enggak masalah. Tapi ini intinya ya. Ini strategi inti yang Tuhan berikan kepada kita. Apa kehendak Bapa? Pertanyaan tadi itu. Apa kehendak Bapa? Ya Bapa, tunjukkan kehendakmu. Ini salah satunya yang harus kita pegang. Apa sih kehendak Bapa? Tertulis dalam Alkitab. Sebab anak manusia, siapa itu? Yesus. Datang untuk mencari, seek, ya, dan menyelamatkan, save, yang hilang. Kita punya slogan ini, ya, save the lost at any cost. Ayatnya di sini, Lukas 19 ayat 10, dihafalin juga ya. Lukas 19 ayat 10. Nah, ada banyak orang yang protes nih. Oh, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus, kok kita mau jadi sok-sok jago? Ada ayatnya men. Ya, Lukas 19 ayat 10. Yesus itu memang Yesus anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Tapi tadi ayat sebelumnya ngomong sama seperti Bapa mengutus aku untuk melakukan tugas apa? Penyelamatan dan mencari yang hilang, seperti itu juga aku mengutus kamu. Apa tugas kita? Melakukan kehendak Bapa? Sama seperti yang Yesus lakukan waktu Yesus diutus. Apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Wah, ya kan? Hari-hari ini banyak orang cari Tuhan. Hari ini. Akankah mulut kita diam? Akankah kita tidak pernah menceritakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan dan keselamatan yang Tuhan sudah buat dalam diri kita? Nah, ini tugas kita. Ya, berikutnya. Saya mau kasih beberapa contoh. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Petrus ini, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Apa kehendak Allah? Masih sama ya. Tuhan rindu semua orang tidak binasa, tetapi berbalik dan bertobat. Nah, kalau kita mau berdoa, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu kepadaku. Ini dia kehendak Bapa. Tuhan rindu, Tuhan punya desire seluruh orang diselamatkan dan tidak binasa, berbalik dan bertobat. Ya, ini beberapa ayat. Oke. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu yang baik dan berkenan? Juru selamat kita, Yesus Kristus tentunya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh, bukan cuma diselamatkan, ini ada penekanan lagi, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak melulu diselamatkan, tapi memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dimuridkan. Oke, saya cepat aja. Yohanes 17 ayat 20, ini future. Saya lihat
teksnya dalam bahasa aslinya ini future memang. Bukan pas itu saja tapi terus menerus terjadi. Dan bukan untuk mereka ini saja, untuk murid-murid maksudnya. Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, siapa itu? Nih yang nanti di masa yang akan datang, yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Rasul-rasul belum diutus, Roh Kudus belum turun, tapi Yesus sudah ngomong, pada orang-orang yang nanti percaya oleh karena pemberitaan mereka. Artinya apa? Tuhan konsisten, Tuhan bisa lihat itu. Dan itu tugas gereja sekarang. Pemberitaan akan apa? Injil kerajaan. Supaya apa? Supaya orang berbalik, bertobat dan berbalik. Supaya apa? Supaya tidak binasa. Ya, ini kehendak Bapa bagi gereja, bagi kita semua, bagi Bapak Pendeta, bagi yang siapa aja yang percaya sama Tuhan Yesus, bagi pekerja, pelayan Tuhan yang sudah lama, ribuan tahun mungkin jadi pelayan Tuhan, ya, ratusan tahun sudah jadi gembala, ini tugas kita bersama, ya. Ya, tugas kita bersama, ya, memberitakan Injil, mencari yang terhilang, ya, menyelamatkan mereka dari dosa, dari kebinasaan. Karena Tuhan menghendaki semua orang selamat, tidak binasa. Oke? Ini yang terakhir. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Habakuk menubuatkan, Habakuk 2 ayat 14. Bahwa nanti ada satu masa di mana ada sebuah gambaran dikasih oleh Habakuk bahwa kemuliaan Tuhan akan, tadi kita nyanyi lagu itu luar biasa ya. Kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi ini seperti air menutupi lautan. Ini semacam target. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan pasti dikasih target ya. Kristi, kau dikasih target enggak Kristi? Sama perusahaan, pasti kasih target. Ya, namanya strategi, ada target, ada goal. Yudis juga dikasih target kan? Nggak bisa, ya terserahlah kamu mau kerja, mau gimana, ya terserahlah. Pokoknya enak-enak aja, senang-senang aja di sini. Enggak, ada target. Tuhan ngasih target. Saudara bahwa ini target? Seperti air yang menutupi dasar lautan. Tahukah saudara bahwa bumi ini 70% ditutup oleh lautan? Kalau Tuhan ngomong, seperti ini perenungan saya. Kalau Tuhan ngomong seperti, saya membayangkan aja, saya cari datanya, tinggal Google aja kan. Terus bumi ini dipenuhi oleh air sebanyak 70%. Ya, kalau Tuhan ngomong seperti air menutupi lautan, kurang lebih 70% yang Tuhan targetkan buat gereja Tuhan. Dari 7 miliar penduduk bumi. Hah? Gimana? Terdengar seperti target kan, terdengar seperti tugas kan, dan kita nggak bisa santai. Nah, COVID-19, ya mau COVID-19, 20, 21, ya, dan lain-lainnya, ini hanya megafon. Katanya C.S. Lewis yang ngarang cerita Narnia, ya kan, ya penderitaan itu seperti megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Megafon. Tuhan itu berbisik di tengah-tengah kesenangan kita, di tengah-tengah pleasure kita. Tapi dia berteriak di tengah-tengah penderitaan. Kalau mau dengar suara Tuhan itu pas enggak seneng. Pas bukan pleasure, dapat pacar, itu enggak bakal dengar suara Tuhan. Ya, sedikit whisper katanya. Itu C.S. Lewis juga yang nulis. Hanya berbisik. Ya, kita cenderung enggak dengar. Tapi kalau penderitaan, deng ya. Pain, sakit, itu suara Tuhan kayak jelas, clear. Yes. Ya, karena pleasure itu membutakan syaraf-syaraf pendengaran kita kadang-kadang ya, naik pangkat ya. Nah, waktu penderitaan kita bisa dengar lebih jelas. Nah, seperti air menutupi lautan, 70% dari 7 miliar, sekitar 7 sampai 8 miliar. Kira-kira berapa? Ini tugas besar dan tidak bisa dilakukan oleh Ki Gisi Malang sendirian. Gak bisa dilakukan satu gereja rock. Ini dilakukan oleh bersama-sama yang namanya gereja Tuhan, tubuh Kristus. Oke? Nah, strategi apa yang Tuhan Yesus buat? Sebuah model dasar. Ini model dasar enggak boleh dilewati. Model dasar bisa dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Metod itu bukan menceng loh ya, metode. Aduh, perang receh terus ya, metode. Metode maksudnya metode, ada de gitu ya. Metode ya.
Ini metode dasar yang harus kita ketahui. Setelah itu saudara bisa kembangkan sesuai dengan zaman. Zaman dulu nggak ada internet seperti ini, ya. Kalau ada seperti ini, Paulus pasti, wow, ini senjata luar biasa. Karena dulu harus jalan kemana, kemari, naik kapal, naik pesawat, belum ada pesawat. Naik apalah, jalan kaki dan sebagainya. Tapi sekarang kalau para rasul lihat yang, wih kalian ini dilengkapi dengan hal yang luar biasa yang zaman dulu nggak ada. Ya, model dasarnya harus tetap ada. Tapi pengembangannya itu nanti kita bisa lihat seperti kebutuhan, ya. Malang juga berbeda dengan Surabaya, Surabaya berbeda dengan tempat yang lain. Ada muatan lokal di situ, kita bisa bikin strateginya sesuai itu. Tapi metode dasarnya nggak beranjak dari apa Tuhan ngomong. Ya, visi Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Nah ini yang Tuhan sedang obo-obo nih. Ya, bentuknya dirubah. Ya, aksesorisnya dirubah supaya kita kembali kepada esensi dan fungsi. Ya, apa yang Yesus buat? Matius 28, 18-20, ayat terkenal. Tapi kita malu, kita ragu, kita takut melakukannya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan, sudah segala kuasa, ya, di bumi dan di akhirat, di surga. Di surga. Karena itu artinya Yesus memberikan penegasan, gak perlu takut. Aku sudah mengalahkan segala sesuatu. Ya, di bumi, di surga aku sudah pegang kuasa. Karena itu pergilah. Ini kata luar biasa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini megafonnya Tuhan. Hei gereja, seperti Tuhan mau ngomong. Nanti kamu tidak akan menyembah di gedung ini, di gedung itu, di mall ini, di mall itu. Aku datang, aku mencari Bapa, mencari penyembah-penyembah yang benar. Bentuknya dirubah. Ya, bisa dihancurkan, bisa dirubah, bisa digeser. Supaya apa? Supaya kita berfungsi kembali. Bukan berarti kita tidak butuh bentuk, ya, bentuk. Tapi bentuk itu mengikuti fungsi. Fungsi dulu harus ada. Kehidupan dulu harus ada di situ. Air dulu harus ada. Memang sih menurut ilmunya IPA, God bless. Ya. Nah sekarang soalnya ahing, gitu, orang takut. Jarang lagi ya Tuhan memberkati ya. Nah kalau dalam IPA memang ditulis di situ air mengikuti bentuk, benda cair mengikuti bentuknya, betul ya. Tapi Anda harus tahu bahwa benda cair itu harus ada dulu, air itu harus ada dulu, ya. Baru ada fungsinya. Oh bentuk ini untuk nampung air, ya cangkir ini untuk menampung air, ya. Seperti itu. Nah saya mau bahas tentang ini dulu ya. Apa yang strategi dasar apa yang Tuhan buat? Yang pertama tentunya adalah discipleship. Nggak bosan-bosannya saya sampaikan, ini strategi dasar, kecuali Anda jauh lebih pintar dari Tuhan. Ya, jadi bisa bikin strategi sendiri. Discipleship, pemuridan, nggak bisa ditolak. Ya, ada otoritas di situ, nggak usah takut. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka. Ada tugas, ada job desk-nya, ada target, ya, ada perencanaan, pemuridan. Apa itu pemuridan? Siapa kita? Ya, seorang yang mengikuti Kristus, ya, diubah oleh Roh Kudus dan melakukan misinya Kristus. Ini definisi, ya, untuk mempermudah kita selalu mengingat. Yesus ngomong, ikut aku, belajar dari aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Berubah oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita enggak bisa berubah fokus sama perubahan perilaku, enggak bisa. Aku mau lebih baik. Perubahan perilaku tok. Tapi enggak menggunakan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, enggak bisa. Kekristenan berbeda dengan pelatihan, kepribadian di luar sana. Itu hanya mengubah perilaku bisa. Tapi waktu sampai satu titik bosan, rontok semua bangunannya. Tapi kalau dari dalam Roh Kudus bekerja, kasih karunia bekerja dalam kita, pasti bisa, ya. Dan melakukan misi Kristus. Dan juga bukan cuma berubah, tapi ada misi, ada mengikuti Kristus. Diubah, saya tidak akan cerita detail, karena saya kasih gambaran besar aja. Diubah oleh Roh Kudus dan melakukan misi Kristus. Apa itu pemuridan? Kalau mau lebih singkat lagi,
3 kata saja. Melipat gandakan murid. Seorang murid tanpa pelipat gandaan, tanpa multiplikasi, definisinya nggak lengkap. Sasaran targetnya jelas, melipat gandakan murid. Kalau mau dibilang apa definisi murid? Singkat, menjadi pembuat murid, melipat gandakan murid. Itu singkat ceritanya, singkat definisinya. Ya. Apa yang kau telah dengar daripadaku, itu artinya multiplikasi. Ini ayat tema kita. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu, kemarin sudah disampaikan oleh Cici Juan, ya, kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus mengerti tentang pola, tentang model, tentang metode yang Tuhan buat. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Paulus juga tidak berjalan sendiri, karena dia juga terikat oleh rasul-rasul sebelumnya. Ya, Paulus mengerti hal ini. Dan ini merupakan formula, ini merupakan strategi dasar yang Tuhan buat. Ada 4G di situ, ada 4 generasi di situ. Bahwa pemuridan kita harus bisa tembus sampai 4 generasi. Saya masih penasaran, saya masih berdoa kepada Tuhan. Kita terus masih berdoa di sini untuk kita kumpul, evaluasi, ya, kolaborasi, kolaps, ya kan, bahasa tema sekarang beberapa collaboration, ya kan, sinergi dan sebagainya. Kita cari terus. Dasarnya ini, tapi kita kembangkan sesuai dengan situasi lingkungan kita yang ada di kota kita. Saya percaya itu juga bisa berdampak. Ya, prinsip-prinsip ini universal. Ya, prinsip universal, tapi metodenya mungkin bisa praktekkan masing-masing daerah berbeda. Nah, dikatakan di situ harus ada multiplikasi. Kalau cuma kumpul pendalaman Alkitab, selesai berkomunikasi, senang-senang ketawa ke TV, makan-makan, terus tanpa ada multiplikasi di situ, itu definisinya nggak lengkap. Oke, ini saya mau kasih gambaran tentang apa yang dicatat di 2 Timotius 2 ayat 2. Ini bukan share tentang MLM. MLM yang belajar sama kita. MLM apa bedanya sama MLM? MLM itu untuk mencari keuntungan upline-nya, ya kan? Kalau ini bukan ada untungnya yang upline-nya, terus saya pairing satu dengan yang lain, tidak ada. Ya, ini bekerja bersama-sama. Ini pola yang diberikan sama Tuhan kepada gerejanya. Pertama Paulus, siapa Paulus itu? Dalam cerita ini orang di mana kamu belajar saling darinya, belajar. Masing-masing kita harus punya orang di mana kita mau belajar untuk hidup saling. Timotius punya Paulus. Nah, catat dalam hatimu, aku harus belajar sama siapa ya? Aku harus punya siapa ya? Nah itu, catat. Ini langkah praktisnya, catat. Ya, Timotius itu siapa? Timotius itu kamu, ya kamu itu loh. Ya, Timotius itu kita, saudara dan saya. Timotius, saya punya akuntabilitas dengan orang yang saya bertanggung jawab. Nih gua baca firman, nih gua merenungkan firman Tuhan, ada. Ya, ini lagi bikin ini dan saya. Kalau ada sesuatu masalah saya harus cerita dan sebagainya. Ya, harus punya. Paulus, Timotius. Timotius itu kita, saudara dan saya. Ya, terus Timotius juga punya orang lain lagi yang bisa dipercaya. Orang yang kamu tolong untuk bertumbuh bersama. Catat ini. Catat dalam hatimu dulu, ya. Dan orang kepercayaan ini adalah orang yang bisa mengajar orang lain lagi. Jadi ada 4 generasi di situ. Dan sementara ini berjalan prosesnya, si Timotius ini pula bisa menjangkau orang baru yang akan memulai sebuah proses yang sama. Ya. Paulus ke Timotius ke beberapa orang kepercayaan itu kepada orang lain lagi. Orang yang baru dijangkau pun dia bisa lakukan nih. Sementara ini berjalan, dia juga bisa menjangkau orang yang lain, orang-orang yang baru. Nah, pola-pola ini yang Tuhan mau kita lakukan, yang mau kita tekuni, ya. Kita enggak perlu belajar katanya Pastor Edilio itu, jangan belajar kalau mau belajar silat kungfu, jangan belajar variasi-variasi gerakannya dulu. Cukup pelajari bagaimana cara memukul yang benar. Itu aja dulu, ya. Bagaimana cara menendang yang benar, ya.
Sampai itu nanti baru nanti variasinya dipelajari. Ini pelajari. Ini latih di sini, ya. Nah, Tuhan mau kita melatihnya bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, saya mau ngomongin tentang multiplikasi, the power of multiplication. Sebuah museum ilmiah dan industri di Chicago menyimpan sebuah display tentang multiplikasi jumlah beras. Satu butir beras ditaruh di salah satu kotak papan catur. Papan catur itu ada 64, hitam putih ya. Ya. 2 butir pada kotak kedua, 4 butir pada kotak ketiga, kemudian 8, 16, 32, 64, 128 pada kotak berikutnya. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah butir beras yang terdapat pada kotak yang ke-64? Coba dihitung pakai kalkulator di ini kalau bisa. Berapakah, bukan penambahan ya, multiplikasi 2, 4, 8, 16. Sampai ke kotak yang ke-64 ada berapa jumlah beras ya di situ. Sudah tahu jawabannya? Nanti minta ke Kristi lagi ya kalau tahu jawabannya, kuisnya ini. Ya. Ada berapa banyak? Nah, ini the power of multiplication. Jawabannya adalah jumlah butir beras tersebut dapat menutupi permukaan tanah seluas jazirah India dengan ketinggian lebih 50 kaki atau sekitar 16,5 meter. Itu adalah 153 miliar ton beras yang lebih cukup untuk memberi makan seluruh dunia selama 1000 tahun. Dengan catatan pertambahan penduduknya tidak seperti sekarang tentunya ya kan. Ya. Seperti itu kira-kira. Ini kalau tidak percaya hitung sendirilah. Power multiplication. Ini multiplikasi. Nah, Tuhan mau ini berkembang. Nah, bagaimana pengetahuan Tuhan itu seperti air yang menutupi lautan? Tidak bisa kita cuma kumpul-kumpul. Gak bisa kita cuma ketawa-ketiwi. Kita harus melatih orang. Nah, gimana caranya? Bagaimana memulainya? Bagi teman-teman semua yang mendengarkan ini, ya, ayo kita sama-sama belajar. Bagaimana memulainya? Ya. Pertama, ini dia. Saya mau ingatkan awal-awal, ya. Awal-awal tahun kemarin. Ikutlah menderita. Ini ayat setelah ayat yang tadi 2 Timotius 2 ayat 2. Ini ayat ketiga dan 7. Pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, pekerjaan ini dibutuhkan mentalitas. Mentalitasnya ada 3. Mentalitas tentara, mentalitas olahragawan, dan mentalitas petani. Ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang dewasa. Jadi mari Jo. mari menempa diri kita. Jangan hanya senang jadi jemaat awam, jemaat biasa. Aku cuma pengunjung, simpatisan, masuk lebih dalam. Nah, Tuhan mau melatih kita jadi soldier, jadi atlet, jadi farmer, jadi petani. Ya, ini pertama yang harus dimiliki. Milikilah mentalitas ini, 3 mentalitas ini. Ya, saya simpulkan kesamaan dari mentalitas ini. Pertama obedience, taat. Kemarin sudah disampaikan juga ya. Self mastery, penguasaan diri. Enggak baperan, enggak mudah tersinggungan. Karena dia di tempat tahu. Dia tahu ini gue memutuskan sendiri, gue pilih sendiri. Gue tahu Tuhan punya tujuan dan Tuhan mengutus kita sebagai gereja untuk melakukan tujuan itu kehendak Bapa. Dan aku tahu. Dan pekerjaan ini besar, tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa. Harus dilakukan oleh orang yang luar biasa. Dengan caranya Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Obedience, ketaatan, self mastery. Dan itu kemarin juga disampaikan, ketekunan, persisten. Nah, petani kalau tidak persisten itu repot. Aduh, hari ini tidak enak awak ya, tidak usah ke sawah ya, tidak usah bajak sawah ya, tidak menuai dia. Pelari juga sama olahragawan ya kan. Tentara apalagi.
Ya, ini kesamaan-kesamaannya ya. Kalau petani itu taat sama alam. Wah kalau aku enggak bisa hari ini, aku ada arisan, aku hari ini ada ini, aku ada hari ini ada jumpa fans, aku enggak bisa ke sawah ya kan. Enggak bisa, dia harus bangun, pagi-pagi harus bangun. Alam yang menuntut seperti itu, kalau enggak bisa. Padinya mati semua ya. Kalau model-model seperti Kristi ya enggak bisa lah ya. Aduh aku enggak mau, padinya bosok. Aduh jijik kena lumpur. Itu alam yang membuat disiplin ya. Membuat dia persisten, self mastery, dia kuasai diri, obedience. Ya, ini persamaannya. Harus miliki ini dulu. Nah ini gambar yang kemarin Koko Luki buat ya, gambarnya ini. Ini bukan gambar logo Pomit ya, tapi boleh lah kalau mau dipakai Pomit ya. Itu gambarnya helmnya tentara, helmnya Spartan, helmnya tentara waktu itu, zaman itu. Dan yang satunya daun padi, bukan padi dan kapas itu ya, padi melambangkan petani, satunya itu daun zaitun melambangkan atlet. Zaman dulu waktu Yunani mereka dikasih mahkota ini dari daun zaitun, Stephen ya. Itu Stephen Yudis. Ya, pakai daun, pernah lihat itu gambar-gambar itu? Nah, itu ya, ini ya roar. Itu siap mengaum ya. Roar itu rock army ya kan. Pasukan tentaranya Tuhan. Saya banyak cerita tentang Daud, tentang tentara itu. Luar biasa pembacaan Alkitab kita berapa waktu lalu. 1 Korintus 13 ayat 11, ini harus kita singkirkan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Itu cara paksa, katargeo, dipaksa, ditendang, didorong keluar. Sifat kanak-kanak itu. Tidak bisa kita melakukan misi Tuhan dengan sifat kanak-kanak. Harus memiliki 3 mentalitas tadi itu. Oke? Ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Kan tadi ya, cakap mengajar orang lain. Tapi kamu masih perlu susu katanya. Ya, Ibrani 5 ayat 12. Bangkit gereja Tuhan. Di masa-masa seperti ini nih, megafonnya Tuhan untuk kita bangkit. Tidak cukup kita cuma jadi, ya aku diselamatkan. Ada misi yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, habis punya mentalitas, berikutnya adalah tertanam di dalam Kristus. Bukan tertanam sebagai anggota jemaat dulu. Sadari ini, anggota jemaat oke, ya kan? Tapi tertanam di dalam Kristus. Lewat apa? Lewat firman. Belajar firman, menghafal firman. Pak Roni kemarin juga sampaikan, merenungkan firman, melakukan firman, membagikan firman. Ya, tertanam di dalam Kristus. Saya tidak terlalu banyak di sini. Tertanam, nah banyak orang tertanam di dalam gereja. Saya bukan anti, justru saya setuju dengan tertanam. Nanti lihat poin berikutnya. Tertanam dalam Kristus. Nah kalau cuma tertanam pada gereja, artinya organisasi gereja, denominasi gereja, karena pengkhotbahnya terkenal, karena gereja ini punya fasilitas oke, sampai satu titik ketika situasi seperti ini, iya, kita bingung kan, ada di rumah, atau kita cuma titik poinnya kepada pelayanan mimbar, pelayanan di stage, di panggung. Nah saya ini nganggur semua ya kan. Kalau itu cuma kita jadi pusatnya itu kita nganggur, makanya Tuhan rombak bentuk-bentuk yang ada di luar. Ya, segala sesuatu yang bisa digoncang akan digoncang oleh Tuhan sampai kerajaan Tuhan tetap. Ya. Segala sesuatu yang bisa kelihatan yang ada di bagian luar ini bisa digoncang. Ya. Sampai apa? Sampai fungsi itu muncul di dalam diri kita. Sadar tentang fungsi itu di dalam Kristus. Jangan di dalam gereja, organisasi gereja, nggak bisa. Organisasi gereja hanya membantu saja. Ya. Tertanam dalam sebuah komunitas sel. Yang belum ikut sel, cari di gereja Anda masing-masing, di KGC, di GCC ini. Cari, aktif, tanya. Ya kan? Makanya tadi saya ngomong awal-awal mentalitas. Berapa waktu lalu saya juga sudah sampaikan bahwa kenapa kamu enggak baca firman? Kenapa kamu enggak merenungkan firman? Aduh enggak ada waktu Kak. Enggak ada waktu, sibuk aku. Nah sekarang stay at home, di rumah saja. Masih kan enggak ada waktu?
Waduh, aku juga tidak bisa. Kenapa? Kemarin nonton terlalu lama Netflix ya. Kalau mau Netflix bisa langganan ke Indra ya. Ya endorse dulu sedikit ya. Ya enggak apa-apa, nonton enggak apa-apa. Drakor maknya juga nonton drakor ya. 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 Nah, tapi gini loh, itu alasan ternyata. Jadi kok terima kasih kepada COVID-19, ternyata di rumah saja itu membuktikan bahwa itu hanya alasan belaka. Karena kita di rumah saja tidak bikin apa-apa pun kita selalu merasa sibuk. Berarti sibuk itu hanya mentalitas, bukan kegiatan, mentalitas loh. Termasuk miskin itu juga mentalitas kan, bukan punya dan tidak punya. Nah sama, sibuk itu mentalitas. Nah buktinya di rumah ya sudah banyak kegiatan yang dipangkas ya sama COVID-19, kita pun merasa terlalu sibuk juga. Yang benar aja berarti kan, berarti alasan. Nah tertanam dalam sebuah komunitas sel, aduh aku enggak bisa, cari, minta Tuhan ini waktunya. Enggak bisa kita hanya di dalam kerumunan, enggak bisa. Komunitas sel, karena Tuhan pakai pola ini. Supaya apa? Supaya cepat, simple, simplicity. Supaya apa? Supaya bergerak. Tuhan enggak mau bikin gereja seperti gajah. Tuhan mau bikin gereja itu seperti kelinci, imut, cepat, fleksibel. Low burden, high flexibility, kuat seperti air gitu, masuk mana aja bisa dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau bikin atas gerejanya. Ya, kalau kita cuma berfokus sama bentuk bukan fungsi, kita capek nungguin COVID-19 ini. Ya aduh kapan ya aku kembali ke Hugos ya. Ya aduh aku kapan ya kembali ke gerejaku yang ada AC-nya nih. Nah, kita bingung itu nanti. Yang terakhir. Masuk lebih dalam di komunitas inti, komunitas komit. Lebih kecil lagi 2-3 orang itu sudah siap dimuridkan. Sudah siap diasah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda mudah tersinggung, kalau Anda masih imannya masih belum bertumbuh, jangan terlalu lama di kerumunan, masuk. Nah, memang berisiko, ketemu sama orang-orang yang sama, tidak sempurna sama seperti kita. Orang yang tidak sempurna, ketemu sama orang yang tidak sempurna, berfokus sama Kristus, diproses bareng-bareng. Babak belur enggak? Babak belur. Tapi pasti lebih tajam, pasti lebih bertumbuh, pasti lebih oke. Keluar dari kerumunan, ya, masuk ke dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil. Komsel, komunitas inti. Ya, komunitas inti 2-3 orang, komsel 12 gitu ya. Kalau kerumunan 100, 70, 2000, 1000. Nah, saya kasih gambarannya ini. Keluar dari kerumunan, masuk ke komsel. Ini cara Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan yang ikut Tuhan banyak 5.000 sampai 10.000 orang. Kerumunan, crowd. Ya. Tapi Tuhan pilih 12 orang yang bersama-sama dengan dia. Dari 12 dia pilih lagi 2-3 orang. Ya. Komit, lebih kecil lagi 2-3 orang. Itu lebih berbahaya lagi, lebih bersiko karena kita akan bergesekan lebih dekat lagi. Tapi kita akan bertumbuh. Yang terakhir itu diri kita dengan Kristus. Itu yang tadi bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada orang lain kanan kirimu, hanya engkau dan Tuhan. Nah ini kalau dibalik dari Kristus ke kerumunan bisa. Tuhan bukan anti kerumunan. Kalau engkau hidup di dalam Kristus, hubunganmu dengan 2-3 orang yang terdekat dengan kamu itu juga akan berkembang baik. Di komsel juga akan berkembang baik. Ya. Kenapa? Pusatmu Kristus. Waktu engkau di komsel tidak berpusat pada Kristus, kita tidak saling membangun di situ. Kita jadi perongrong. Kita jadi tidak ngerti kita di situ. Kita jadi troublemaker di situ. Padahal troublemaker ketemu sama saya troublemaker juga. Tapi waktu masuk di komsel, diasah, dipangkas supaya lebih bertumbuh. Ya, tapi nanti diajarin dasarnya adalah Kristus. Kristusnya akan membantu hubungan kita dengan sesama kita. Nah waktu kita hubungannya Kristus, itu akan mempengaruhi komunitas yang lebih kecil, komsel, bahkan kerumunan yang lebih besar. Ya, kalau dibalik dari yang lebih besar, keluar dari kerumunan, mulai konsen ke kelompok-kelompok yang lebih kecil, bahkan sampai yang paling kecil, yaitu antara dirimu dengan Kristus. Nah ini yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Dari tadi warnanya hitam putih, sekarang warnanya lebih berwarna. Ini bahasa manajemen. Kalau Anda mau bikin smart, mau bikin strategi, itu harus smart. Dikatakan di situ spesifik. Tuhan spesifik enggak? Spesifik, jadikan semua bangsa muridku. Ini dalam ruang lingkup, dalam skop Tuhan ya. Terus measurable, bisa diukur enggak? Bisa.
Pilih 2-3 orang, berkumpul sama 2-3 orang, latih bersama-sama, hidup saling, dan lakukan ulang lagi. Ya, mudah enggak pencapainya? Mudah, ya kan? Relevan enggak? Relevan. Ada waktu yang membatasi enggak? Ada dong. Kalau orang enggak mau terima di situ, ya kebaskan debu. Cari yang lain dulu, kerjakan yang lain dulu. Lakukan itu dan sebagainya. Ini bisa diterapkan juga di tempat kerja kita semuanya. Tapi ini dalam ruang lingkup Tuhan, smart. Tuhan sudah kasih spesifik, measurable, achievable, relevan, time bound. Ya. Semua bisa dilakukan ternyata. Oke, gereja Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Selamat datang jadi gengnya Tuhan Yesus. Ya. Jesus and disciples. Ya, itu Tuhan Yesusnya di tengah gitu. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa. Tanamkan dalam hati kami harus terus bertumbuh. Kami tidak mau bentuk tanpa fungsi, karena itu akan menjadi monumen. Gerejamu bukan monumen Tuhan. Gerejamu bertumbuh, karena gerejamu itu benih. Engkau sudah memberikan benih yang terbaik, yaitu dirimu sendiri. Benihnya pasti bertumbuh. Bukan cuma sekedar bertumbuh tapi berbuah. Bukan cuma sekedar berbuah tapi bermultiplikasi. Itu terjadi. Ini mimpimu bukan mimpi kami. Ini bukan tentang kami, ini tentang Engkau. Kami boleh punya mimpi, kami boleh punya cita-cita. Tapi semua mimpi, cita-cita, pekerjaan kami diarahkan kepada mimpimu. Maka Tuhan berkenan. Waktu kami bekerja, waktu kami di sekolah, waktu kami di kampus, waktu kami di rumah, waktu kami melakukan apa saja, mata kami berpusat, tertuju kepada mimpimu. Kehendakmu ya Bapa, yang rindu semua orang selamat tidak binasa, yang rindu semua orang berbalik, bertobat kepada Tuhan dari dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, dilatih belajar dalam kebenaran-Mu. Itu tugas kami, sama seperti Kristus telah diutus Bapa, seperti itu juga Kristus telah mengutus kami gerejanya untuk melakukan hal yang seperti Kristus lakukan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa di masa-masa seperti ini, kami justru sebaliknya kami merenungkan bahwa Tuhan mau kami berfungsi. Bukan cuma sekedar fokus sama bentuk, tapi fungsi, fokus kepada kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, maka setelah kehidupan ada, fungsi ada, maka kami akan fleksibel. Kami bisa menyesuaikan diri dengan bentuk apa, bentuk yang bagaimana, di kota kami masing-masing, di kelompok kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing. Tuhan, kami mau rencanamu, mimpimu, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, seluruh bumi penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk menjadi bagian dari mimpi besarmu itu, menjadi bagian dari gambaran besarmu itu Tuhan. Kami, gerejamu yang di Malang ini, mengambil keputusan untuk itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau ada terlalu lama di kerumunan. Kami mau mengambil resiko untuk saling diasah, saling dipertajam, masuk ke dalam sebuah kelompok yang lebih kecil, bahkan kelompok inti yang lebih kecil lagi, 2-3 orang. Bahkan berkomitmen untuk selalu membangun hubungan dengan Engkau sendiri, Kristus, Kepala Gereja. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gerejamu dimanapun mereka berada mendengarkan berita ini, masuk Tuhan. Tuhan, biar mereka terjangkiti dengan mimpimu ini. Biar Engkau sendiri yang menularkan ini di dalam nama Yesus. Virus ini masuk ke dalam pemikiran kami, ke dalam mentalitas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Akhirnya gereja Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkatimu dengan berlimpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan memberkatimu di mana engkau berada, di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat pekerjaan, di mana saja engkau melakukan pekerjaan, engkau melakukan tugas pelayanan Tuhan. Sebagai apa profesimu, Tuhan beserta engkau. Menjadikan semua bangsa murid, untuk engkau cakap melakukannya itu, engkau skillful melakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan menolong engkau. Tuhan sudah berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, yatim piatu, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima semua berkat Tuhan ini, hikmat turun atas kehidupan kami. Kasih karunia terus mengalir dalam kehidupan kami. Mentalitas kami dirubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.